Sobat Damai, jumpa lagi dalam acara BNPT Update yang akan memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya Indira Dewi. Bersama Kemenko Polhukam, Densus 88 serta kementerian lembaga lainnya, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menghadiri Fokus Group Discussion Kewaspadaan Nasional. Pembahasan FGD ini berfokus pada topik radikalisme dan spiritualisme dalam rangka menangkal ancaman masuknya paham radikalisme terorisme di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melaksanakan Fokus Group Discussion atau FGD Kewaspadaan Nasional yang dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan dihadiri Detasemen Khusus 88 Anti Teror, para perwakilan dari kementerian lembaga, serta tokoh dan pakar dari berbagai bidang. Desember 2022, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadir didampingi oleh Deputi Bidang Penindakan dan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhendra, serta Direktur Penindakan dan Kemampuan Brigjen Pol Ahmad Rosidi. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT mengajak seluruh komponen bangsa agar dapat mempromosikan dan merevitalisasi ideologi Pancasila sebagai nilai dalam berbangsa dan bernegara. Jadi kami melihat bahwa ini kita harus bergandeng tangan seluruh pihak dan mengajak semua elemen bangsa untuk menempatkan radikal terorisme adalah sebagai sebuah musuh bersama kita. Jadi common enemy yang tentunya kita harapkan tidak berkembang di negara kita yang berdasarkan Pancasila. Menanggapi paparan dari para perwakilan kementerian lembaga, Menko Polhukam Mahfud MD sampaikan evaluasi dari hasil pembahasan. Kepada para peserta FGD, Mahfud MD berpesan agar tidak lengah dan selalu siap siaga dalam menghadapi ancaman radikalisme di Indonesia. Lebih dari 300 orang dari pengurus gugus tugas pemuka agama, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dan Duta Damai Dunia Maya dari seluruh Indonesia hadiri rapat koordinasi nasional di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Hal ini dalam rangka memaksimalkan upaya pencegahan terorisme sekaligus membangun semangat kolektif para peserta sebagai mitra strategis BNPT. Sebagai leading sektor di bidang penanggulangan terorisme di Indonesia, BNPT terus berupaya mengikis mata rantai penyebaran paham radikalisme, intoleran, serta aksi terorisme demi menciptakan kedamaian dan kesejahteraan di tanah air. Untuk itu di penghujung tahun 2022, BNPT menggelar Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas bersama lebih dari 300 gugus tugas pemuka agama, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dari 34 provinsi, dan Duta Damai Dunia Maya BNPT RI dari 18 provinsi, serta Duta Damai Santri untuk pertama kalinya dalam rangka pencegahan paham radikal terorisme pada 27 Desember 2022 di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Dalam rangkaian kegiatan rapat koordinasi yang digelar selama 2 hari tersebut, seluruh peserta rapat menerima pembekalan sejumlah materi, meliputi tugas dan fungsi FKPT hingga sosialisasi program kegiatan tahun 2023. Membuka acara, Kepala BNPT mengajak para peserta agar dapat saling membangun semangat kolektif dalam perjuangan melawan segala aksi terorisme. Semoga momen-momen kesempatan menjelang akhir tahun ini itu juga menjadi sebuah sarana bagi kita, pertama untuk silaturahmi, yang kedua itu untuk membangun semangat kolektif kita semuanya dalam mencegah aksi kekerasan yang di dalam terminologi hukum itu adalah aksi terorisme. Menambahkan dirinya, Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi Majen TNI Nisan Setia disampaikan bahwa segenap pengurus dan anggota merupakan perpanjangan tangan BNPT dalam mencegah aksi terorisme dengan mengedepankan semangat pentahelix. Disinilah poin penting mengapa BNPT RI membentuk gugus tugas pemuka agama, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, dan Duta Damai Dunia Maya, serta Duta Damai Santri. Keren. Mitra strategis ini merupakan bentuk nyata yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui strategi dan kebijakan pentahelix
yang dicanangkan oleh Kepala BNPT RI. Ini merupakan komponen dan amunisi dan sebagai langkah preventif dalam menghadapi ancaman radikal terorisme. Di kesempatan ini pula, Kepala BNPT turut mengisi dialog bertajuk Kilas Balik tahun 2022, Kiprah Mitra BNPT dalam pencegahan terorisme bersama perwakilan dari FKPT Provinsi Jawa Barat Syamsul Ma'arif, Gugus Tugas Pemuka Agama Said Akil Siroj, dan Koordinator Duta Damai Dunia Maya Ridwan Rustandi. Selain itu, dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam melawan propaganda terorisme, turut dilakukan pula pengukuhan 6 pengurus Satuan Tugas Anti Teror Sri Kandi Dharma Wanita Persatuan BNPT secara simbolis oleh Kepala BNPT beserta pejabat tinggi. Dirinya juga lakukan penyerahan 11 sertifikat penerapan standar minimum pengamanan kepada sejumlah instansi pengelola objek vital strategis dan fasilitas publik di Indonesia, meliputi PT Pertamina dan PT Pelabuhan Indonesia. Melalui pelaksanaan Rakornas ini, BNPT akan terus meningkatkan sinergi bersama seluruh elemen masyarakat, mulai dari masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda, sebagai mitra BNPT demi meminimalisir potensi radikalisme terorisme di setiap daerah melalui penguatan nilai-nilai kebinekaan, perdamaian, dan persatuan bangsa. BNPT, Indonesia, Dipimpin oleh Deputi Bidang Kerjasama Internasional, BNPT menggelar Year End Counterterrorism Briefing 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh duta besar dan perwakilan dari berbagai negara untuk membahas mengenai penanggulangan terorisme di Indonesia, termasuk preventing and countering violent extremism. Menuju penghujung tahun 2022, BNPT menggelar Year End Counter-Terrorism Briefing ketiga yang dilaksanakan di Hotel Borobudur, Jakarta pada 28 Desember 2022. Kegiatan ini merupakan agenda BNPT untuk sampaikan capaian kerja serta kontribusi BNPT dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme baik di Indonesia atau di dunia kepada perwakilan dari berbagai negara. Dipimpin oleh Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andika Krisnayudanto, acara turut dihadiri oleh pejabat tinggi Pratama dan Madya BNPT, serta duta besar dari berbagai negara, yaitu Mesir, Belanda, Rusia, dan Singapura. Dalam paparannya, Andika Krisnayudanto sampaikan mengenai situasi di Indonesia selama tahun 2022. Antara lain mengenai asesmen ancaman terorisme, prioritas Indonesia dalam Preventing and Countering Violent Extremism atau PCVE, kerjasama Indonesia dengan dunia, serta implementasi Bali Work Plan. We adopted the Bali Work Plan. That was also initiated by Indonesia for implementing that practical action plan. This year, I think there's a number of things that we'd like to go forward with, and that is part of the implementation of the Bali Work Plan. Pihaknya sampaikan bahwa dalam menanggulangi terorisme, bekerja bersama dengan negara lain merupakan hal yang penting. Kedepan, diharapkan kerjasama antar negara ini dapat terus terjalin demi menciptakan lingkungan dunia yang aman dari berbagai macam ancaman ekstremisme berbasis kekerasan. Menutup tahun 2022, BNPT menggelar konferensi pers yang digelar di Jakarta. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT paparkan program kerja BNPT dalam upaya penanggulangan terorisme. Kepala BNPT sampaikan bahwa program-program kerja ini dilakukan untuk menjaga ketahanan bangsa dari masuknya paham radikalisme di Indonesia. Sebagai leading sektor dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, berbagai strategi dan upaya telah dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sepanjang tahun 2022. Dalam konferensi pers BNPT yang dilaksanakan di Jakarta pada 28 Desember 2022, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan bahwa langkah strategis dalam penanggulangan terorisme melalui kerjasama multipihak atau pentahelix telah dilaksanakan dalam berbagai program kerja. Di tingkat nasional telah dilaksanakan antara lain program deradikalisasi baik di dalam dan di luar lapas, kesiapsiagaan nasional yang melibatkan lebih dari 700 tokoh dan masyarakat dari berbagai provinsi, monitoring dunia maya, kegiatan FKPT di 34 provinsi, serta pemulihan korban melalui pemberian kompensasi dan dukungan psikososial.
BNPT juga telah meresmikan 19 warung NKRI yang bertujuan untuk kesejahteraan mitra darat, penyintas, dan masyarakat, serta meresmikan kawasan terpadu Nusantara di 5 provinsi se-Indonesia. Selain itu, BNPT turut berpartisipasi dalam kegiatan internasional, antara lain mewakili Indonesia dalam UN Congress of Victims of Terrorism, bekerja sama dalam pengamanan KTT G20 di Bali, serta menjadi tuan rumah untuk 3 kegiatan internasional. Nah, inilah yang kita lakukan, BNPT memperkuat ketahanan masyarakat kita dari berbagai aspek, utamanya adalah aspek ideologi, sosial, budaya. Dan kita berharap dengan ketahanan itu pada akhirnya tidak ada tempat bagi ideologi-ideologi berbasis kekerasan yang merupakan ideologi impor itu untuk bersemai di hati sanubari masyarakat kita. Kepala BNPT sampaikan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan kinerja yang telah berjalan dengan baik serta bekerja sama dengan berbagai pihak demi menciptakan lingkungan negara yang aman dan jauh dari paham radikalisme ekstremisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melaksanakan serah terima Sekretaris Utama BNPT dari pejabat sebelumnya, yaitu Majen TNI Purnawirawan Deddy Sambowo kepada Bambang Surono. Dalam kesempatan tersebut, Bambang Surono sampaikan bahwa 2023 akan menjadi tonggak untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Dilaksanakan di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat, BNPT laksanakan upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Sekretaris Utama BNPT pada 29 Desember 2022 dipimpin oleh Komjen Pol Boy Rafli Amar serta dihadiri oleh pejabat tinggi Pratama, pejabat tinggi Madya, dan segenap staf di lingkungan BNPT. Pejabat yang dilantik sebagai Sekretaris Utama BNPT yakni Bambang Surono yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat BNPT. Dengan pelantikan tersebut, Majen TNI Purnawirawan Deddy Sambowo yang telah menjabat menjadi Sekretaris Utama BNPT sejak 2021 resmi melepas jabatan. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT sampaikan apresiasi dan penghormatan sedalam-dalamnya kepada Majen TNI Purnawirawan Deddy Sambowo atas dedikasinya selama menjabat menjadi Sekretaris Utama BNPT. Kepala BNPT juga turut sampaikan ucapan selamat dan memberikan amanat kepada Sekretaris Utama Bambang Surono serta mengajak seluruh pihak untuk bersama bergotong royong melaksanakan tugas dan fungsi BNPT dengan baik. Hadirin sekalian yang berbahagia, tentu tugas-tugas kita dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia agar terbebaskan dari pengaruh-pengaruh buruk, terutama adalah perilaku intoleran, radikal, terorisme adalah sebuah proses kegiatan yang tentu tidak pernah berhenti. Kita tidak mungkin bertumpu kepada kekuatan yang kita miliki sendiri. Kita hanyalah segelintir orang yang dimandatkan oleh negara untuk menjalankan misi negara yang tentunya kita tidak boleh menganggap kita bisa sendiri menyelesaikan tugas-tugas ini. Sesuai dengan amanah Kepala BNPT, Sekretaris Utama sampaikan berbagai rencana kerja yang akan diterapkan di tahun 2023 mendatang. Salah satunya dengan melanjutkan serta melakukan perbaikan terhadap beberapa program kerja. Bahwa 2023 kita jadikan tonggak untuk melakukan perubahan yang lebih baik lagi ke depannya, meneruskan kerja-kerja yang sudah baik sebelumnya, kemudian juga melakukan perbaikan-perbaikan sedikit. Yang pertama terkait dengan penataan reformasi birokrasi kita yang memang itu menjadi PR kita yang sudah bertahun-tahun belum selesai, akan kita tuntaskan di 2023 ini. Kemudian juga penyesuaian struktur organisasi, karena memang organisasi BNPT sampai hari ini belum pernah disesuaikan sejak 2010. Padahal banyak amanat undang-undang ataupun peraturan pemerintah yang meminta suatu organisasi untuk dilakukan penyesuaian struktur organisasi sesuai dengan mandat dan tugas fungsinya. Usai serah terima jabatan Sekretaris Utama BNPT, acara dilanjutkan dengan pisah sambut Sekretaris Utama BNPT yang dilaksanakan di Aula Indonesia Harmoni. Suasana acara yang dibalut dengan rasa haru ini
berakhir dengan pelepasan Maijen TNI Purnawirawan Dedi Sambowo yang memasuki masa purna tugas. Di akhir acara, para pimpinan dan pegawai BNPT memberikan cindramata sebagai tanda perpisahan dan terima kasih atas dedikasi Maijen TNI Dedi Sambowo selama menjabat sebagai Sekretaris Utama BNPT. Menutup tahun 2022, Kepala BNPT beserta jajaran melaksanakan rapat evaluasi kinerja tahun 2022 dan rencana kerja tahun 2023 di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Kepala BNPT berharap agar di tahun yang akan datang seluruh pejabat tinggi dan pegawai di lingkungan BNPT dapat tingkatkan koordinasi dan sinergi demi meningkatkan upaya pencegahan terorisme di tanah air. Demi tingkatkan kinerja BNPT sebagai lembaga yang berintegritas, nasionalis, profesional dan terpuji, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar pimpin rapat evaluasi tahun anggaran 2022 dan rencana kerja tahun anggaran 2023 pada 30 Desember 2022. Bertempat di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat, rapat yang diselenggarakan di penghujung tahun ini dihadiri oleh segenap pejabat tinggi Madya, pejabat tinggi Pratama, pejabat fungsional ahli Madya, serta pejabat fungsional ahli muda. Membuka rapat, Kepala BNPT berharap agar seluruh pejabat dan pegawai BNPT senantiasa bersatu padu membentuk kekuatan nasional dalam melawan ideologi terorisme yang didorong dengan semangat Pentahelix. Makanya kita berusaha dengan semangat Pentahelix ini bisa kita semakin kuatkan gaya kemampuan negara, ya, bukan gaya kemampuan BNPT lagi, gaya kemampuan negara dalam menghadapi ideologi ini. Pentahelix merupakan konsep kerjasama multi pihak yang telah berjalan sejak awal tahun 2022. Hingga saat ini, BNPT telah mengimplementasikan konsep Pentahelix melalui sejumlah program kerja meliputi peluncuran 5 kawasan terpadu Nusantara dan 19 warung NKRI yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya, BNPT berencana selenggarakan BNPT Expo, pameran yang menyuguhkan berbagai kegiatan dan capaian program kerja BNPT, hasil kolaborasi bersama para pemangku kepentingan dalam rangka menyambut hari ulang tahun yang ke-13 pada 16 Juli 2023 mendatang. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.co.id serta YouTube channel kami di BNPT TV, dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai, salam Indonesia Satria, dan selamat tahun baru 2023.